Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falam tadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para sepuh jamaah Cipaganti yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah atas karunia nikmatnya yang menganugerahkan kepada kita di Kamis pertama di bulan November ini, di pekan pertama di bulan Rabiul Tsaniyah. Pertama kita beristiadah memohon perlindungan kepada Allah. Semoga perjalanan kita di bulan November ini dan bulan berikutnya selamanya ada dalam bimbingan hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahi amantu billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan empat amalan yang mengantarkan kita bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Baru dua Pak. Yang pertama kemarin apa? Saya ingat. Salawat kepada Allah. Yang pertama kemarin itu taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dasarnya Quran surah An-Nisa ayat 69. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Mencintai dan ittiba terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya Quran surah Ali Imran. Ali Imran ayat 31. Bagaimana bunyinya? Ada yang masih ingat? Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, masih ingat? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Masih ingat? Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Setelah pertama taat kepada Allah dan Rasulnya ada di An-Nisa ayat 69. Ya. An-Nisa ayat 69. Kita segarkan lagi pesan ayat 69 itu. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu ma'alladina, akan beserta dengan orang-orang an'amallahu, Allah telah telah memberikan nikmat tanpa batas, telah diberikan nikmat tanpa batas oleh Allah alaihim kepada mereka. Siapa? Minan nabi, pertama orang para nabi. Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan bersama-sama dengan para nabi, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wasiddiqin, mereka yang berlaku benar, bersikap benar, berkata benar, membela kebenaran, memperjuangkan kebenaran, menegakkan kebenaran, berkorban untuk tegaknya kebenaran. Jadi ciri orang taat itu yang pertama orang yang berkata jujur, membela kejujuran, menyampaikan kejujuran, menegakkan kejujuran, berkorban untuk tegaknya kejujuran. Jujur atau benar, namanya siddiq. Nanti kelompok ini digawangi, dikomandoi oleh Abu Bakar yang mendapat gelar as-siddiq. Ya, nanti digawangi oleh Abu Bakar as-siddiq. Gitu. Sampai-sampai Rasul menyebutnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul menegaskan alaikum bisidqi, wajib bagi kalian berlaku benar, berlaku jujur. Fa inna sidqa, sesungguhnya berlaku jujur itu yahdi ilal bir, mengantarkan, membawa, menjadikan, memposisikan kalian ini kepada posisi makom kebaikan tanpa batas, namanya birrul. Lagi referensi hadisnya alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir, wajib bagi kalian berlaku jujur, wajib kalian berlaku benar. Fa inna sidqa, sesungguhnya kebenaran, kejujuran itu yahdi ilal bir, membimbing kalian, mengantarkan kalian, membawa kalian, memposisikan kalian kepada posisi kebaikan tanpa batas. Al-bir. Wa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa inal birra yahdi ilal jannah. Kalau kalian punya amunisi kebaikan tanpa batas, maka kalian mendapatkan tiket surga Allah. Kan begitu narasi hadis. Sebaliknya alaikum, bahasa hadisnya itu wa iyyakum, takutlah kalian dengan kebohongan. Sesungguhnya kebohongan itu membawa kepada kerusakan, kehancuran, dan membawa kalian kepada neraka. Itu kebalikan dari hadis itu kan begitu. Ya, dirut dan kebatas. Jadi karena kita bukan nabi, maka tidak orang jujur lah, gitu. Supaya nanti satu paket, satu linting, ya. Wasyuhada, mereka siapa? Orang-orang yang mati syahid, atau mereka yang hidupnya disaksikan, diketahui oleh orang banyak bahwa kalian orang baik, atau orang yang diketahui dan Allah mengetahui bahwa kebaikan kau di hadapan Allah. Mereka yang menjadi saksi kebenaran, syuhada. Ya,
solihin, orang-orang yang kehadirannya membawa kemaslahatan, solahat, maka untuk istilah islah perdamaian, yang kehadirannya mendatangkan kedamaian, itu orang soleh. Di sederhana, apakah kita orang soleh atau bukan, itu aja salah parameternya. Kehadiran kita mendatangkan kemaslahatan. Nah, kemarin disampaikan untuk mengetahui apakah kita ini orang soleh atau bukan, bisa menggunakan parameter ahkamul khamsah, 5 hukum Islam. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Ini analisanya paling tidak ini refleksinya MHI wajib, ya. Ada manusia wajib yang kehadirannya dirindukan banyak orang. Itu manusia wajib. Jadi kehadirannya dirindukan banyak orang. Itu manusia wajib itu. Ada kemudian kedua manusia haram. Kehadirannya sangat tidak diharapkan. Ya kita tidak mau mengukur saja kita ini suami wajib, suami halal, suami halal. Gitu. Ya, yang ketiga ada manusia sunnah, itu istilah itu. Jadi kehadirannya bermanfaat, mendatangkan keberuntungan, dirindukan, diharapkan. Kalaupun tidak ada, orang tidak terlalu kehilangan. Itu manusia sunnah. Ya. Ada manusia mubah. Yang mubah itu ada dan tidak ada sama saja. Ini manusia mubah. Di mana posisi kita ini? Ya, kalau ingin tahu kita sholat atau bukan. Dari sisi interaksi sosial, ya, dari sisi interaksi sosial. Itu di dalam keluarga, Pak Ji? Dalam setiap kehidupan, di tengah-tengah masyarakat. Maka nanti ada dalam level yang lebih tinggi lagi, ada pemimpin wajib, ada pemimpin haram. Ada pemimpin sunnah, ada pemimpin makruh, ada pemimpin yang ubah. Ayatnya terus ya, ada pengaruh lah. Itu istilahnya akan begitu. Ya. Nah ini namanya islah sholih dalam interaksi sosial. Ada kesolehan dari sisi spiritual. Nah ini sangat kurangi ini kalau soleh secara spiritual. Apakah kita ini orang soleh secara spiritual? Pertama, parameternya apa? Kemarin itu di Quran surah Bani Israil ayat 1 dan Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 5. Apa yang dikatakan? 1, menjaga kesucian diri dengan Allah. Yang kedua, asro, membangun kesucian dengan sesama manusia. Yang ketiga, membiasakan bangun malam. Ya, bangun malam. Bukan nanti nungguan piala dunia lain. Yang lain nanti yang boleh diterjemahkan di Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, orang yang berselimut, qumi laila illa qalila. Bangunlah untuk bangun malam. Kemudian masih di Bani Israil, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Senang memakmurkan rumah Allah. Jadi senang berkunjung ke rumah Allah. Senang memakmurkan itu sih di hamba Allah, di abdi itu hamba Allah yang kayak begitu. Tadi kami sholat malam dengan sholat tobat dulu atau sama aja sholat tahajud sama sholat tobat atau kalau malam-malam? Kalau bisa tobat dulu. Tobat tiap malam. Ya. Tobat itu setiap saat. Rasulullah mencontohkan istighfarnya setiap hari. Karena dosa itu belum bisa. Jadi jangan sekali-kali kita bertanya apa dosa saya ya Allah. Di sini tinggal ikut kami dosa Allah kan itu. Ya. Rasa. Udah sholat tobat baru sholat tahajud Ya. atau sholat hajat. Silakan saja mau sholat saja taubat mau sholat yang lainnya silakan. Ya. Jadi yang kalau mau qiyamul lail memang dahulukan tobat dulu. Ya. Punten bayi dia nyedak ieu Supaya Ya. bersama Rasulullah. sholat Supaya bersama Rasulullah. Ini dalilnya.
Dari sana Jadi Rasulullah. ini tapi disebut itu, tapi Rasulullah. ini yang ke bawahnya itu istiadahnya. Gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa yuta'a bi idznillah. Wa ma tidak semata-mata arsalna kami mengutus min rasulin dari utusan Allah illa yuta'a bi idznillah, kecuali untuk ditaati karena dengan izin Allah. Walau annahu intolaku anfusakum. Meskipun kalian ini sering berbuat dolim terhadap diri kalian, jauhkan maka datanglah kalian astagfirullah, maka minta ampunlah kalian kepada Allah dan untuk mereka. Taubatan rahimah, lawajadullaha tawwaban rahimah. Kalian akan menemukan Allah yang Maha Pengampun. Perbanyak istighfar. Kemudian ini istiadahnya, berdoanya la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika wa in musuh anta dzalmatu nafsi faghfirli innaka antal khairul ghafirin. La ilaha illa anta subhanaka bihamdika il alimtu su'an wa dzalmatu nafsi faghfirli fa innaka antal ghafirin. Ini adalah istiadahnya, memohon perlindungan. Yang utama perbanyak sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang kedua, istighfar yang diajarkan Rasul langsung kepada Siti Fatimah dan Siti Aisyah. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Baru doa Nabi ada, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kita dihadapkan dengan kesulitan, maka berangkatlah dengan doa Nabi Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu semua adalah isti'adah balikan sami. Ini apa namanya? Ini istiadah yang disampaikan oleh para kaum suluk atau jalan-jalan menuju sufi. Ilahi abdukal abik roja ila babik. Ilahi Tuhanku abduka, aku ini adalah hambamu. Roja ila abika, aku ingin kembali ke pintu ampunanmu. Abukal asi waroja ila suhdi, abuka hamba engkau, aku lagi hamba engkau. Asi yang sering bermaksiat, waroja ila suhdi, ingin kembali tanpa masalah, solaha. Jadi suhla itu ingin kembali kepadamu supaya saya tidak punya masalah. Ini dasarnya. Ini adalah ekspresi ruhani, Pak. Ini yang dibuat oleh para kaum suluk. Suluk itu orang-orang yang menempuh menjadi salik, menjadi sufi. Ilahi anta maksudi. Itu Tuhan. Itu bahasa sufi kan begitu. Lain jika orang dalam doa firman, ya Allah, pokok nama sia ya Allah, nama. Campur jagat. Abdukal mudnibu, abdukal mu'nibu, hambamu ini sering kali menyesal. Ataka bil udri, datang kepadamu dengan penuh pengharapan. Pak Fuani, ampuni aku, bihaudika, wataqabbal, terimalah minni bifadlika, dengan keutamaan. Wangdur, maka perhatikanlah ila rahmatika ilayya,
Fawandur, perhatikanlah, tolong perhatikanlah aku birahmatika dengan kasih sayang. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku masalah Pak, segala apa yang telah dilewati min dunubi, dari dosa-dosaku. Waqsimni bima baqiya minal ajali fa inal khairu kullahu biyadika wa anta binaru raufur rahim. Fa innaka khairu, sesungguhnya segala kebaikan kulluhu, semuanya biyadika dalam kekuasaanmu, wa anta, dan kau Allah bina raufur rahim, wa anta bina, engkau terhadap kami semua maha pengampun, maha penyayang. Begitu. Buletin. Ini kebiasaan bimbingan memperbanyak istighfar. Ustaz kan bahwa kita untuk mendampingi Rasulullah di surga itu dengan 4 itu ya, 4. Nah, dalam hal perjalanan lebih luas lagi. Sebenarnya saya juga jadi emang begitu gitu, tapi banyak yang inovasi-inovasi yang kadang-kadang saya berpikir kapan saya bisa mencapai seperti begitu gitu kan, padahal sederhana sekali Pak itu. Bagaimana perkembangan gitu kan? Gini, Allah memberikan jalan tanpa batas kepada setiap hamba sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bahasa Al-Qur'annya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ilmu Allah itu sangat luas, tanpa batas. Setiap kita akan mendapatkan sesuai dengan kapasitas kita. Yang Allah nilai dari kita adalah ikhtiar maksimal setiap kita. Kalau kita menyelam dengan peralatan sederhana, mungkin hanya di atas permukaan laut. Yang bisa ke dalam mungkin mendapatkan apa, semakin ke dalam mendapatkan apa. Mungkin kalau peralatannya lengkap sampai mendapatkan mutiara. Samudra Allah itu akan. Nah, kalau semuanya harus menggunakan parameter para nabi, maka para sahabat pun sempat menyampaikan, ya Rasulullah, kalau standar keimanan kami dengan arkanul iman, insya Allah kami beriman, dijamin. Tapi ketika turun surah Al-Anfal ayat 2, surah ke-8 ayat 2, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu. Kalau mendengar ayat Allah, hati kami bergetar, kami menjadi rindu kepada Allah. Kalau itu ukurannya, rasa aman saya jadi iman. Kalau itu jadi yang jadikan standar keimanan asal mohalan, asal Nah, artinya bahwasannya Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan yang berbeda-beda. Dan seringkali para ulama memberikan pesan begini: para sahabat Nabi itu memiliki kesolehan yang sama, tapi memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Harus diakui. Ya, soal kecerdasan bisa berbeda-beda. Tapi kalau kullu sahabatul qudud, setiap sahabat itu adalah adil dalam arti kepatuhan, ketaatan kepada ajaran Islam. Para sahabat itu apa? Soal kecerdasan berbeda-beda. Begitu juga dengan kita. Apalagi kita begitu. Ya. Kapasitas kita itu berbeda-beda. Ilmu kita berbeda-beda. Kemampuan kita juga sangat terbatas. Nah, lalu apa yang mengantarkan kita ini mendapat menjadi hamba Allah, kemudian kita bisa bersama Rasulullah? Bukan semata-mata amal kita, bukan. Karena rahmat Allah. Sehingga Nabi menampilkan satu riwayat, seorang perempuan tunasusila itu menjadi ahli surga hanya sederhana amalnya, menolong anjing yang kehausan. Dengan penuh keikhlasan dan perjuangannya mengambil air
ke sumur yang sangat dalam hanya untuk menolong anjing yang kehausan, mendapat jaminan sholat. Kemudian dibalikan komo, lamun, merenginu, kan sok ngaji dulu ya. Kan gitu kan? Karena sosok politisi lah hari setan kepentingan. Perumpamaan. Ya, ada tadi seorang perempuan yang dimasukkan ke neraka gara-gara mengarap seekor kucing. Karena seringkali mencuri makanan, sehingga kucing itu dikerem sampai mati masuk neraka. Ya, jadi seseorang mendapatkan posisi bersama dengan Nabi di surga Allah. Pertama, bukan karena amal kita, karena rahmat Allah. Yang kedua, karena Allah sayang kepadanya dengan amalan yang sangat sedikit, tapi Allah senang, Allah meridha. Itu yang mengantarkan. Maka kita lakukanlah segala sesuatu dengan penuh kecintaan, dengan penuh keikhlasan. Karena kemarin ada yang dijamin ahli surga, senang membiasakan dalam sholatnya membaca Al-Ikhlas. Apa alasannya? Ketika dikonfirmasi setelah hampir didemo oleh masyarakat Kuba begitu, kemudian dikonfirmasi oleh Rasul, tidak ada pengaduan katanya. Apa? Masyarakat Kuba ini, jamaah Masjid Kuba dulu, sekarang itu udah dikosongkan, dulu dekat dengan masjid, rumah penduduk depan. Seperti di Madinah saja. Jadi rumah-rumah itu nempel dengan masjid. Dari dulu itu begitu awalnya. Nah, sekarang ini dijauhkan karena untuk kepentingan parkir dan sebagainya di Kuba itu. Kenapa? Ini Rasulullah, imam kami kalau sholat jahar, maghrib, isya, subuh selalu rakaat pertama, rakaat kedua yang pasti membaca Al-Ikhlas. Selalu kadang. Selalu. Dia selalu baca Al-Ikhlas aja. Kalau bisa diingatkan atau diganti ya Rasulullah. Rasul datanglah kemarin ke Kuba ini, ya sekitar 5 kilo lah dari Nabawi. Habis asar dikumpulkan jamaah ini. Kemudian Rasul bertanya, betulkan kau kalau mengimami sholat jahar ini membaca Al-Ikhlas? Betul ya Rasulullah. Apa alasannya? Karena saya ini sangat cinta dengan surah ini ya Rasulullah. Kemudian Rasul berbalik kepada jamaah, inginkah kalian mengetahui ahli surga? Tentu saja ya Rasulullah, ini orangnya. Karena dia sering membaca Al-Ikhlas dengan penuh kecintaan. Tapi tadi kucing dikerem mati, terus racun masih minum kepada anjing surga. Itu dua-duanya punya suami enggak? Gini, artinya amalan yang dianggap hina tapi menolong makhluk Allah mendapatkan kemuliaan jaminan surga. Mafhum mukhalafahnya, kata ahli kalasata itu, atau ahli mengistilah usul fikihnya, makna kontekstualnya menolong binatang saja mendapatkan tiket surga, dan sebaliknya mengkhianati, menyakiti, mendolimi binatang pun dapat mengantarkan menjadi ahli neraka. Maka diartikan komo meredahar ka jelema ka hewan binatang oke mendapatkan tiket surga. Tapi mereka jelema butuh. Ya, Mereka jelema butuh. gini, Rasul ngasih begini. Mereka jelema butuh. Oh, akan butuh. Tahu gitu. Siapa yang butuh itu? Siapapun orang yang datang ke rumahmu minta bantuan, meskipun pakai mercy kasih kalau enggak. Karena yang miskin itu bukan fisiknya, tapi mental. Tetap aja miskin. Rasul kan menegur begini,
Saya Al-Habib siapa mengijazahi sholawat yang dibaca setiap ba'da sholat minimal 35 kali setiap ba'da sholat. Insya Allah dijamin dompetnya tidak akan pernah kosong. Kok KTP unggul? KTP unggul. Tapi yang kita kenal, sholat itu hanya untuk Muhammad dan Ibrahim. Rasulullah yang lain nggak ada ya? Apa? Salawat untuk Rasul yang lain nggak ada. Karena Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi kalau bapaknya disebut maka seluruh duriannya disebut. Kenapa tidak sampai Nabi Adam? Nabi Adam itu Abul Basar, bapaknya semua manusia. Itu bedanya. Kalau Ibrahim namanya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Maka dari Ibrahim lah utusan-utusan Allah. Ya. Kalau Nabi Adam namanya Abu Basar, bapaknya semua manusia. Maka kita bahas akuannya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Siapa yang jadi Abul Anbiya? Ibrahim. Maka kita pun bersalawat sampai Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Itu sebagian yang dapat saya ketahui dari alasan kenapa tidak kepada Nabi Adam. Ya, baca salawat. Jadi Ibrahim, Nabi Muhammad. Inilah bapak dan penutup para nabi. Tengah-tengahnya itu para putranya terbawa. Makanya kalau kita mendoa datang, kan kita tidak tahu wujud kita yang mana, jangkal barang segala macam sampai kemana kita nggak tahu. Itu semua mereka datang kepada turunnya duriannya. Jaringannya jelas. Mereka mengetahui seperti ini. Kalau saya masih kasih tahu, orang yang meninggal mengetahui setiap orang yang datang mengunjunginya. Dan orang yang mendoakannya meskipun di ujung dunia. Karena tidak ada lagi hijab. Jadi yang tung jagat sekalipun ya seperti begini saja. Tidak ada hijab. Walaupun tidak kenal. Tidak kenal. Doanya sampai taufahnya, suara telapak kakinya yang mengantarkan ke kuburan diketahui. Ya, ini yang tempo hari saya sampaikan. Saya rawi kedua. Rawi pertamanya Profesor Taufikullah. Orangnya masih ada di Majalengka. Jadi waktu itu Pengalaman nyata gitu. Ini dia mati suri di kamar. Kan masih ada. Jadi ketika itu dia masih kuliah di Jogja, di IAIN Jogja. Diberitahu bahwa bapaknya membuat masjid besar, masjid seperti di Cibagat ini, di masjid besar di Talaga, Lemah Putih, di Lemah Putih. Itu meninggal. Maka dia pulanglah dari Jogja itu lewat kereta api ke Cirebon. Datang ke rumahnya itu subuh. Begitu datang ngelepek. Begitu datang ke rumahnya langsung tak sadarkan diri. Pingsan. Mayatnya masih ada mayatnya. Masih ada, bapaknya masih ada. Saya stroke sana. Sanes. pingsan. Iya. Kemudian orang mengatakan karunya kita mudah keluas kemudian bapak tangan Luas. jauh-jauh dari Jogja kalah kaki pingsan udah dianggap wafat. Sudah dianggap wafat. Demam sudah dianggap wafat. Karunya ingatan mudah. Itu setiap orang yang mengatakan itu kedengaran. Kemudian teman-temannya diberitahu juga yang ada di Jogja itu lewat telepon. Kemudian mereka pun mendoakan. Nah, cerita gitu. Si anak ini setelah karena itu pagi dibiarkan aja dia mengurus. Waduh, jadi ini juga baru mau dimandikan bapaknya, cina anaknya celaka minum mawar. Tapi tunggu dulu kata dokter diperiksa, jangan dulu di ini, karena ini kelihatannya
masih tuh suhu tubuhnya begitu lah, dokter jelaskan. Nah, setelah hampir berapa jam ya, cukup lama lah, 3-4 jam dia siuman anak ini. Nah, setelah selesai penguburan segala macam, bapaknya dia cerita. Nah, begitu mengetahui bapaknya meninggal, dia mengejar bapaknya. Kemudian dihalangi oleh beberapa lapis. Mau kemana kamu? Mau ikut dengan bapakku? Belum waktunya kamu pulang. Enggak mau. Saya mau kamu dulu dengan bapakku. Ada lagi benteng. Dia berdebat dengan penjaga benteng itu. Kemudian dia bisa menembusnya terus sampai benteng yang ke-7, bahwa orang tuanya ada di tempat ini menurut petunjuk. Mau kemana? Mau ketemu dengan bapakku. Aku belum ketemu. Udah, bapakmu udah masuk di istana. Kenapa kamu mau nyusul? Gak mau saya ketemu. Gak bisa. Maksa. Begitu berdebat aja kata dia itu. Sampailah dibukakanlah pintu itu. Begitu dibukakan pintu, bapaknya sedang duduk di taman yang indah menikmati jamuan makan. Tok. Begitu dia datang, anak saya datang katanya, bapakku bilang, kasih pula makan kadieu, can waktuna, nggak ini. Bapak mah tos di dieu, tegeran di emutan, pas bapak tos salaman ke kadieu, ujang mah ini enggak, lain can waktuna ujang. Nah, ketika aku disuruh pulang lagi, itulah aku kembali siuman. Dia begitu. Jadi saya merasakan lorong waktu yang sangat panjang, yang sangat mengerikan, dengan penjagaan yang sangat ketat. Entah itu mungkin para malaikat atau apa katanya. Tapi setiap orang yang berdoa kepadaku, aku mendengar. Si A, si B, si C, itu mereka mendengar dan mengetahui si anu dan diberitahu mendoakan datang doanya itu. Aku senang. Ketika aku didoakan seperti itu, maka penjaga pintu ini mengalah. Datang lagi doa yang mendoakan kepadaku si anu, dia penghalang pintu ini mengalah, aku bisa tembus. Begitu ceritanya. Sampailah aku ketembus ke pintu keberapa, dekat pula dengan orang tua aku, bapak. Kemudian orang tua aku bilang, jangan doakan dia, jangan kamu masuk pulang masuk tersendirinya. Kalau video pulang, cekap dulu biar tanpa tahu. Pulang dapatkan dia pulang. Ya. Nah, setelah orang tua aku bilang begitu, aku kembali. Dan yang aku dengar, begitu orang lewat berularan, duduk di sampingku, mendoakan, nyempok, dia mengetahui, si A, si B mengetahui, wajahnya mengetahui jelas. Bahkan yang mendoakan jauh, yang dikasih tahu lewat telepon, belum ada HP zaman hari pertama, ya, diberitahu mereka mendoakan, membacakan Fatihah. Aku mendengar bacaan Fatihah. Dan itulah yang membuat para penjaga pintu mengalah atas dorongan-dorongan doa. Aku sampai bisa ketemu dengan orang tua yang sedang mendapat jamuan makan di taman yang indah. Setelah diketahui apa pekerjaan orang tuanya, memelihara, menjaga kebersihan, merawat masjid, melayani tamu Allah. Itu luar biasa. Anaknya masih hidup. Orang yang pernah mengalami mati suri itu pernah. Sekarang masih hidup? Masih hidup. Di Bandung ada? Di Majalengka. Ini kemudian lama saya baru menemukan referensi yang sejalan dengan cerita itu yang ditulis oleh Komarudin Hidayat dalam bukunya Profesor Komarudin Hidayat dalam bukunya Psikologi Kematian Jilid 1. Komarudin Hidayat detek? Bukan. Profesor Komarudin Hidayat Rektor UIN Jakarta. Muhammadiyah detek Komarudin. Muhammadiyah Komar Apa? Muhammadiyah. NU bisa. Oh iya. Itu yang di bukunya itu menceritakan hampir hasil risetnya, temuannya seperti yang disampaikan oleh sahabat kami, ya, tentang kematian.
Ini yang ternyata ini ditulis abad pertengahan kitab ini, ya. Namanya Daqaiqul Ahbar. Kalau terjemahnya Daqaiqul Ahbar itu artinya berita-berita yang lembut dari surga dan neraka. Mungkin tadi yang diulang tentang masa selawat, ya selawat Maria, selawat Berparija, selawat Syifa, Sipa. selawat banyak, Oh. selawat Badar, Badar. itu yang lainnya. Nah ini Kami yang hari ieu selawat Allahumma sholatan kamilatan wa salim salaman taman telepet ka dieu nya. mau eta selawat Munfarija. Munfarid telepet. Jadi meminta dikeluarkan dari belenggu. Itu namanya selawat Munfarija dan selawat Maria. Itu dompet yang tidak akan kosong itu. Ini saya bacakan. Allahumma sholli ala, ikuti bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad sholatan takunu laka ridhoan wali haqqihi adaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad sholatan takunu laka ridhoan wali haqqihi adaan. Itu segitu bahasa salawat. Hafal? Belum. Sholatan kamilatan wa salim salaman taman betul apa? Itu salawat Naria. Naria. Mun kanaria teu ka untuk. Ini masa gini saya pendek aja. Ini dari Al Habib Ali siapa namanya yang ijazahi, memberikan ijazah kepada kita untuk membaca salawat ini. Insya Allah ikhtiar yang terus dilakukan, komunikasi dengan Allah lewat Nabi yang mulia Muhammad SAW diteruskan. Ini Kemarin kan ibadah menuju budak di bekalan kesepuh deh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman alina ya nabi. Nah, ini sholawat yang sangat luar biasa diamalkan, bahkan kapal cangkem. Ini sholawat yang sering dibaca untuk menghadapi ancaman musibah bencana. Seringlah baca sholawat ini agar kita dibebaskan dari ancaman wabah dan musibah. Itu sholawat kamilah atau nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin dan tanahu bihil qul wa taqfalu bihil qurab wa tuddo bihil khawaij wa tunalu bihil rogoib wa husnul khawat mamu yuajil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamatin wa tawasim bi adadi kulli maklum billah. Itu balikir berkeselamatan jadinya. Ya, karena itu salawat yang kalau kemarin di awal tahun kemarin pengurus besar Nahdlatul Ulama dan para pengurus pesantren se-Indonesia mereka sudah membaca isyarat akan terjadi kegoncangan negeri ini, akan mengalami bencana besar. Itu mereka kan tidak tahu nih isyarat-isyarat langit yang ditangkap oleh para ulama. Itu yang kami tahu. Kemudian Nahdlatul Ulama menggerakkan para santri, maka kita pun mengikuti membaca sholawat yang tadi. Ternyata belakangan baru mengetahui kita akan dilanda dengan COVID-19. Jadi bencana ini harus kita upayakan meminimalisir dengan membentengi. Para ulama hanya tidak kasih tahu akan bencana apa, tapi yang jelas isyarat-isyarat langit yang ditangkap oleh mereka begitu. Belakangan kita baru tahu. Maka ada gerakan membaca sholawat nariyah 1 miliar kali. Itu yang digerakkan. Dan kita baru tahu yang dimaksud itu menghadapi bencana COVID-19. Di 2016 itu sudah bisa tahu, sudah digerakkan. Jadi isyarat para ulama kita, negeri kita ini akan diancam dengan satu ancaman yang sangat berbahaya. Tapi itu disebutkan jenisnya. Tapi kita memproteksi kan.
kayak gerakan membaca sholawat. Waktu itu tidak dijelaskan oleh para ulama, tapi menggerakkan para santri dalam Haul Nahdlatul Ulama 1 Januari 2018, masih ingat saya. Dan Januari 2019 itu diulang-ulang 2 tahun berturut-turut. Karena kita akan menghadapi musibah besar. Tapi tidak disebutkan waktu itu. Hanya melihat ada lorong gelap yang dihadapi oleh bangsa ini. Mudah-mudahan kita diberikan jalan keluar. Kalau salah MH juga memberikan penjelasan tentang isyarat itu, tapi itu disebutkan bakal kopi, dan disebutkan hanya ada lorong gelap yang menyelimuti bangsa ini. Ternyata memang begitu. Maka mereka membaca sholawat. Kalau nggak salah gerakan membaca sholawat 1 miliar. Itu dihitungkan gini, berapa jumlah jemaah, saat ada berapa, pengurus untuk keluarga berapa, dikali sekian, bacanya sekian. Itu akan terucap gelombang sholawat 1 miliar. Itu kalkulasinya. Kalau nggak salah Jaya Suprana menyampaikan apa? Nanti begitu teh Ini Suprana kurang. bukan Jaya Suprana ngasih inilah yang heboh-heboh namanya mendapat award begitu. Iya. Ya, itu dikasih kalau nggak salah. Karena hampir setiap masjid, setiap pesantren itu online, kami itu mengikuti di semua pengurus ya di masjid-masjid digerakkan untuk membaca. Mungkin lebih daripada itu karena berikan award. ya itu awalnya karena naonan ada sholawat bisa 1 miliar kali sih naon bagi yang tidak senang dengan sholawat dibiarkan saja. Nah setelah datanglah COVID-19 baru orang yang dikasih tahu oleh isyarat para ulama yang disebut dengan ulama langitan itu. Nah itu gimana? Kan tadi bahwa salawat itu di Al-Azhar itu kan ayat 56 itu kan. Apa? Di Al-Azhar ayat 56 itu kan. Azhar ya. Surat apa? Al-Azhar ayat 56. Ya. Itu kan selalu masuk. Tapi dengan sekarang itu kan banyak berkembang salawat itu. Apa zaman sahabat itu begitu banyak gitu. Jadi salawat itu dikreasi oleh generasi ketiga di zaman tabi'in. Nanti jauh setelah itu para ulama dulu mereka ketika masih di zaman nabinya masih ada, gampang saja menghormati dan memuliakan nabi. Para sahabat sangat dekat dengan para nabi. Nah setelah itu atmosfernya mulai menipis, maka mereka mengekspresikan kecintaan kepada nabi dengan membuat doa-doa yang memuliakan para nabi. Dan ini di isyaratnya ketika penduduk Madinah menyambut nabi dengan mengucapkan tola'al badru alaina saniyya bil wada. Kelihatannya itu adalah nyanyian syair qasidah yang paling tua dalam sejarah qasidah dan lagu-lagu. Karena itu ketika Nabi hijrah sudah dikumandangkan sholawat itu. Dan Nabi tidak menyalahkannya. Tola'al badru alaina saniyya bil wada wajaba syukru alaina fatana ya dalhana. Itu sudah diucapkan ketika Nabi hijrah ke Madinah. Datang ke Madinah itu. Ke Madinah. Mereka sudah menyambut para nabi dengan ucapan sambutan luar biasa. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, faqanuri. Itu sholawat kepada nabi. Dan Nabi tidak menyalahkan. Maka kalau sekarang muncul belakangan seolah perang Badar, muncul sholawat Badar. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salamullah, salamullah ala yasin habibillah. Rasul tidak menyalahkan. Ya. Pada waktu Isra Mi'raj kan ada dialog antara Nabi Muhammad Rasul dengan Allah dan kita baca dalam At-Tahiyat. Nah,
mulai dari asyhadu an la ilaha sampai ke sholawat itu bukan apa? Bukan dialognya Rasulnya itu ya, itu tambahan kitab tadi. Itu diajarkan oleh Nabi. Sholawat yang diajarkan oleh Nabi. Ya, bukan waktu Bukan. perintah, jadi kalau waktu diskusi itu. Bukan. Jadi waktu Allah dengan Rasulnya hanya sampai At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. sampai di situ. Iya. Jadi syahadat dan sholawatnya itu tambahan. Iya, kebelakangan ditegaskan oleh Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina. Sampai wa anna apa ibadillahis sholihin. Sampai situ ya. Itu dialog antara Allah dengan Rasul. Itu namanya at-tahiyat. Nah, sekarang penegasan tauhid. Ya, syahadat itu kan Penegasan tauhidnya lewat syahadat. tapi itu bukan perintah langsung dari Allah kali itu. Apa? Bukan dialog. Bukan. Tambahan Rasul aja. Itu penegasan tauhid, Ya. penegasan akidah lewat dua kalimat syahadat. Ini dari Rasul itu. Iya, dari Rasul. Oh, iya. Bukan. Ya, itu ajaran Rasul. Membaca dua kalimat syahadat dan diakhiri dengan sholawat. Sholawat. Maka dari situ kita diajarkan lewat narasi itu kita diajarkan bahwasanya sebelum membaca sholawat maka boleh dianjurkan didahului dengan membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Silakan membaca sholawat pun boleh dianjurkan. Makanya ketika menikahkan juga begitu. Kita dinarasikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad baru akan nikah. Itu meneladani penegasan tauhid dan kecintaan kepada Rasulullah. Itu diabadikan dalam sholat kita. Jadi itu kalau saya itu menulis syahadat. Kalau pada waktu nikah kan itu, tapi kalau macam khutbah atau apa ceramah suka syahadat itu dipanjangkan gitu. Karena itu termasuk rukun khutbah. Itu sama syahadat itu. Sama. Itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah sampai itu aja ya. Padahal syahadat yang aslinya asyhadu an la ilaha illallah. Oh, Bahasa. itu penegasan tauhid, Pak. Itu namanya penegasan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat syahadatainnya itu. Yang pokok. Ya. Nah, kemudian pengkayaan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kan gitu? Ya. Lahul mulku wa lahul hamdu Tambah lagi yuhyi lebih wa panjang yumiitu lagi. wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh. Itu penegasannya. Tapi yang singkatnya itu, yang pokoknya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada nikah aja gitu aja ya. Itu aja. Yang panjang itu. Nggak usah panjang-panjang. Hanya dalam mukhodimah khutbah itu dibolehkan. Itu penegasan atau dalam bahasa Quran namanya tafsir, dalam bahasa hadis namanya itu syarah, pensarahan, penjelasan akidah. Ya, itu namanya pensarahan. Boleh. Itu mukhodimah dalam khutbah. Itu dibolehkan. Ya. Mangga. Jajab incuk. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Sampai salawat dulu ya. Ya. Pekan depan bacaan salawatnya di tambah lagi. Ijazah di Serat. ijazahkeun Pak Ji. Hah? Selawatun apa di ijazah? Nanti saya kirim di grup. Ya. Lagi sekolah baru baru Ya. juga berkaitan ya. Ya. Amal-amalan supaya bersama-sama Rasul surga itu baru. Ya. Satu mencintai, dua mentaati, yang ketiga membaca sholawat kepada. Perbanyak sholawat kepada. Tinggal dua lagi. Dua lagi, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.